minta satu orang untuk angkat. Marilah kita semua siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu. Terima kasih atas segala berkat, rahmat dan perlindungan-Mu, sehingga kami Engkau perkenankan berkumpul di sini guna untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Ya Tuhan, kami mohon sertailah kami selalu, jagalah, bimbingilah kami, supaya kegiatan kami berjalan dengan baik dan lancar. Nama-Mu kami puji, kini, esok, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk itu Bapak juga melakukan presensi untuk kegiatan kita hari ini. Agustinus Naman, Alfonsius Ricardo Valentino Kot, Kurniatindit, Gracia Dagun, Putri Adu, Salina Binci, Saputra Dima, Engelbertus Surya, Franciscus Jalabar, Suryati Putri, Catherine Minul, Josephine Michela, Kristiani Nangkur, Rosalinda Hasuf, Jessica Lawal, Firanda Junior, Kristiani Nangkur, Raisa Dewita Harson, Mitra Kurniati, Amelia Serena Asri, Tantri Samson, Rosalia Cahaya, Ridolin Yaldi, Yolanda Jumur, Chandra Tuluk, Kristiani Anggur, Stanislas Gade, Ferdinando Rade, Dirani Kawal. Siapa yang namanya siapa? Sahabatut. Baik. Yang pertama, Bapak menyampaikan bahwa hari ini kita mulai dengan kegiatan proses belajar mengajar dengan nanti kita membahas materi yang baru. Jadi kalau minggu lalu kita semua sudah pelajari tentang teks. Jadi hari ini kita masuk di materi yang baru tentang menulis surat resmi atau surat pribadi. Sebelum Bapak melanjutkan kegiatan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya atau Bapak tanya untuk anak-anak semuanya. Jadi yang bisa menjawab tolong dijawab. Ya. Pertanyaannya satu, apakah kalian pernah membaca yang namanya sebuah surat? Kira-kira surat itu kamu dapat dari siapa saja? Kira-kira menurut kalian itu, kira-kira surat yang kamu terima itu apakah itu merupakan jenis surat resmi atau surat pribadi?
Siapa yang menyatakan bahwa itu merupakan surat pribadi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hampir semuanya. Yang menyatakan itu merupakan surat resmi atau surat dinas? Coba angkat tangan. Jadi baik. Jadi kalau menerima surat dari seorang sahabat itu merupakan surat pribadi. Baik, mengawali pelajaran kita hari ini, kita lihat dan menyimak bersama-sama materi yang harus kita pelajari hari ini. Bisa dilihat dengan jelas ini? Bisa. Di depan tulisannya apa ini? Menulis surat resmi atau dinas. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang surat resmi atau surat dinas. Tadi sudah Bapak tanya bahwa pernah tidak kalian menerima surat? Pernah. Menerima surat dari siapa saja? Dari sahabat. Itu merupakan contoh yang namanya surat. Hari ini kita belajar tentang menulis surat resmi atau surat dinas. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik berlatih untuk menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan melalui kegiatan menulis surat resmi atau surat dinas. Indikator atau tujuan pembelajarannya, kalian atau anak-anak setelah kegiatan pembelajaran, kalian dapat menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk surat resmi atau surat dinas secara tulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan untuk menulis bagian-bagian yang terdapat di dalam surat resmi atau surat dinas. Jadi baik itu surat pribadi maupun surat resmi atau surat dinas itu dia mempunyai struktur. Nah, hal inilah yang harus kita pelajari hari ini untuk kita bisa mengetahui bagian-bagian atau struktur dari surat resmi tersebut. Yang berikut, pengertian tentang surat resmi atau surat dinas. Jadi di situ dijelaskan bahwa surat resmi atau surat dinas itu merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi secara resmi. Jadi ini adalah pengertian dari yang namanya surat resmi atau surat. Yang berikut, tujuan surat resmi ini dikeluarkannya itu yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, surat izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf
lembaga maupun instansi yang terkait. Jadi penulisan dalam surat resmi ini wajib memakai tema tertentu secara resmi dengan memakai bahasa yang jadi ini tujuannya surat resmi. Jadi untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan atau surat izin atau tugasan, pengumuman dan lain sebagainya. Ya, baik itu kepada staf maupun lembaga maupun instansi yang terkait. Ya, jadi selama ini anak-anak pernah membuat yang namanya surat sakti atau surat izin. Itu adalah contoh surat resmi. Ya. Baik, yang berikut struktur surat resmi atau surat dinas. Perhatikan baik-baik di depan, ya. Karena hal inilah tujuan utamanya yang harus kita pelajari hari ini tentang menentukan struktur surat resmi atau surat dinas. Jadi yang pertama ada kepala surat. Yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat lampiran. Yang kelima alamat tujuan. Yang keenam bagian salam pembuka. Yang ketujuh isi surat. 8 salam penutup. 9 tanda tangan pengirim surat. Dan yang ke-10 adalah tembusan. Ya, saya atau Bapak menjelaskan mulai dari nomor pertama tentang kepala surat. Kepala surat itu dikenal dengan nama kop surat. Dan ini merupakan bagian kop surat yang terdiri dari data informasi mengenai isi pengertian seperti logo instansi atau lembaga, nama instansi atau lembaga, alamat, nomor telepon, dan email instansi atau lembaga. Ini yang dimaksudkan dengan kepala surat. Jadi biasanya itu ada berupa logo atau nama instansinya di bagian atas. Itu yang dimaksudkan dengan kepala surat. Yang kedua nomor surat. Nomor surat itu merupakan pengirim atau penerima mengetahui jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu, bulan ataupun tahun. Terus yang ketiga tanggal surat. Tanggal surat itu merupakan hal yang wajib untuk ditulis pada surat. Pada bagian ini akan memberitahukan kapan surat tersebut dibuat untuk pihak penerima. Jadi hal tersebut sangatlah penting. Yang keempat lampiran. Lampiran itu adalah dokumen pendukung dalam surat yang perlu dilengkapi apabila memungkinkan dokumen tersebut. Yang kelima alamat tujuan surat. Jadi perhatikan baik-baik di depan ini, karena nanti hal ini yang perlu kalian bisa kerjakan dalam bentuk kelompok. Ya. Yang kelima alamat tujuan. Alamat tujuan ini merupakan bagian yang harus diperhatikan baik-baik. Pada alamat tujuan ini secara umum ditulis singkat dalam surat. Namun pada bagian sambung surat ditulis secara lengkap. Yang keenam bagian atau salam pembuka. Bagian salam pembuka ini merupakan kata pembuka dalam surat yang umumnya ditulis secara baku dan formal dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan mudah dimengerti. Yang ketujuh isi surat. Isi surat ini merupakan salah satu bagian yang perlu dicermati secara saksama. Pada bagian isi surat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dituju oleh pihak pengirim ke pihak penerima. Jadi penggunaan bahasa dalam isi surat harus tepat dan benar. Maksud dalam tujuan harus jelas, singkat dan padat, tanpa bertele-tele dan sebagainya. Yang kedelapan salam penutup. Salam penutup ini merupakan tanda kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. Jadi salam penutup biasanya ditulis secara singkat, jelas dan
padat. Jadi selalu itu hanya beberapa kalimat saja dalam mengucapkan salam. Yang ke-9, tanda pengirim surat atau tanda tangan pengirim surat. Jadi tanda tangan pihak pengirim surat adalah pihak yang bertanggung jawab dalam informasi dalam satu surat tersebut yang menyatakan nama lengkap dan tanda tangan pengirim. Yang ke-10, tembusan. Jadi pada bagian akhir adalah tembusan yang dapat dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui oleh pihak lain secara umum seperti duplikat atau menggandakan surat resmi tersebut. Jadi baik, ini sedikitnya materi yang harus anak-anak pahami supaya nanti bisa menentukan struktur surat resmi itu dari kepala surat sampai tembusan. Ingat, ada 10. Sekarang perhatikan di depan. Di depan itu adalah contoh yang namanya sebuah surat dinas atau surat resmi. Sekarang Bapak tanya, dari 10 struktur yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira dari surat yang ada di dalam ini, manakah yang disebut sebagai kepala surat yang bisa satu orang? Tampil di depan, tunjukkan kira-kira yang mana disebut sebagai kepala surat. Silakan tunjuk. Dari penjelasan 10 struktur yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira mana yang disebut sebagai kepala surat? Silakan tunjuk di depan. Atau bisa baca dan seterusnya. Yang dimaksudkan dengan kepala suratnya. Kasih tunjuk. Oke, baik, sudah. Siapa yang bisa? Oke, ya, yang perempuan, silakan. Yang disebut sebagai kepala surat. Silakan, kasih tunjuk. Oke, baik. Mari kita beri aplaus. Teman atau kalian yang bisa memberikan bahwa yang menunjukkan surat atau kepala surat dari surat resmi ini, lihat ini yang disebut sebagai kepala surat. Pertanyaan berikut, siapa yang bisa menunjukkan dari surat resmi yang ada di dalam ini tanggal surat? Mewakili laki-laki. Yang di belakang tujuh. Oke. Yang menunjukkan tanggal surat. Oke. Silakan dulu. Apakah benar itu merupakan tanggal surat? Benar. Mari kita yang berikut. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang bisa menunjukkan kira-kira isi surat dari surat resmi yang ada di depan ini kira-kira yang mana? Tadi laki-laki sudah. Yang perempuan lagi. Coba yang di belakang. Paham pertanyaannya? Paham tentang isi surat. Coba kasih tunjuk isi surat. Isinya, isi surat. Atau kalau tidak bisa tunjuk, baca saja.
mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat tahunan orang tua untuk membahas persoalan di halaman siswa dan siswi kelas 7. Jadi itu merupakan isi surat. Beri aplaus untuk. Baik, yang berikut. Siapa yang bisa tunjukkan mana yang disebut sebagai kalimat penutup surat? Oke, demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Jadi mengharapkan kehadiran Bapak Ibu atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jadi itu merupakan kalimat penutup surat resmi. Yang berikut pertanyaan yang terakhir. Kira-kira mana yang disebut sebagai perihal surat? Perihal. Ya, sudah silakan. Oke, baik. Jadi perihalnya itu adalah undangan. Satu lagi ya. Coba satu orang menunjukkan alamat tujuan suratnya. Alamat tujuan surat. Oke, silakan. Alamat tujuan surat. Bukan. Bukan. Alamat tujuan. Oke, beri aplaus. Orang tua atau wali siswa kelas 7 SMP 7 Ruteng di 4. Jadi itu merupakan alamat tujuan. Baik, sudah bisa paham ini? Jadi baik. Jadi yang pertama, supaya nanti dalam mengerjakan dalam bentuk kelompok tentang struktur surat ini, surat resmi, jadi perlu Bapak jelaskan lagi supaya nanti tidak salah dalam menentukan struktur surat resmi dalam lembar kerja, ya. Karena nanti setelah ini kalian dibuat dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi, ya. Jadi yang pertama ini merupakan kepala surat, cari surat resmi. Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMP Negeri 7 Ruteng. Alamat Cumbi, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Ini merupakan dia punya kepala surat, ya. Yang berikut tanggal surat ini tanggal surat ini, terus nomor suratnya yang ini, sudah ya? Bisa lihat di depannya? Perihalnya ini undangan, terus lampiran. Alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, sudah ya? Salam penutup atau bagian penutup surat, sudah ya? Tanda tangan dan tembus. Sudah bisa paham? Baik.
yang Bapak jelaskan terkait dengan materi tentang menulis surat resmi. Sehingga saatnya untuk kerja dalam bentuk kelompok. Atau sebelum saya menutupi penjelasan terkait dengan materi tentang menulis surat resmi ini, siapa yang mau bertanya? Apakah belum paham? Yang mau bertanya silakan. Oke. Tidak? Ya, silakan. Apa pentingnya? Oke, baik. Pentingnya surat itu adalah untuk nanti orang bisa mengetahui kapan dan waktu atau tempat untuk nanti kita bisa bahas bersama terkait dengan apa isi undangan. Itu tujuan, ya. Oke, baik. Sudah bisa paham ini? Untuk itu silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang lalu. Kelompok satu yang mana ini? 2, 3, 4, 5. Jadi nanti LKPD-nya saya atau Bapak bagikan, ya. Nanti di kolom itu tentukan struktur surat. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, mulai dari kepala surat sampai di tembusan. Kolom yang kedua, tuliskan kalimat. Ya. Tuliskan kalimat yang merupakan kepala surat, tanggal surat, tembusan sampai dengan tanda tangan. Isi surat, alamat 7. Nanti ditulis di kolom sebelahnya, ya. Kalau kolom yang pertama ini struktur suratnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, mulai dari kepala surat sampai dengan tembusan. Kolom yang kedua, tuliskan kalimat yang merupakan kepala suratnya, yang mana dalam surat ini. Ini ada suratnya. Ya, kalian tentukan itu adalah struktur surat dan kalimat sesuai dengan struktur tersebut. Seperti tadi teman-teman sudah menunjukkan kepala surat yang mana, tanggal surat ditulis di kolom yang kedua. Bagaimana anak-anak, sudah bisa paham ini? Nanti kalau masih bingung ditanyakan lagi, ya. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
4. Kelompok 5. Setelah mengerjakan itu, lembar kerja nanti presentasikan di ya. Jadi yang lainnya bisa menanggapi kalau ada yang salah. Oke, sekarang silakan bekerja. Oke. Tulis di buku tugas. Atau langsung di RKPD saja bisa, ya. Kan kolomnya itu besar ya. Langsung di RKPD saja, ya. Antum asisten mulai dari awal. Tulis di sini atau di guraman saja dulu. Di guraman, kalau suratnya. Baca baik-baik suratnya. Perhatikan, baca baik-baik suratnya. Ya, baca baik-baik mana yang disebut sebagai kepala surat, mana yang disebut sebagai tanggal surat. Tuliskan kalimat tersebut di kolom yang ada pada lembar kerja itu. Sudah bisa paham? Silakan. Jadi waktunya 25 menit. Oh, berarti kejadian tugas ya. Kalau misalnya isi suratnya terlalu panjang, kolom yang di lembar kerjanya itu tidak cukup, nanti terjadi buku tugas. Iya. Sudah, silakan. Jangan lupa nama kelompok. Ya. Nanti beri tugas. Namanya nama kelompok. Misalnya kelompok berapa ini? Ini nama. Kamu kelompok
kolom. Jadi yang tangannya adalah namanya siapa? Sudah. Tidak ada lagi, berarti ada 11 nanti. 5
kolom itu ditulis nama yang menandatangani surat tersebut. Ya. Dia mulai dari objek sampai dengan halaman, ya kan? Semuanya ditulis dalam teks ini. Mana tuh? Nanti jadinya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulisannya juga semua.
Saya mulai dari kelompok 5. Belum? Lagi? Satu nomor. Kelompok 2. Atau kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1 ya. Lagi satu nomor. Oke, kelompok 1 akan presentasi yang lainnya dengar ya terkait dengan struktur surat yang mereka kerjakan. Kalau memang ada yang salah nanti beri ya. Kelompok 2 sudah? Lagi kelompok nomor? Sudah? Untuk kelompok 2 duluan ya. Sudah ya? Oke, baik. Silakan kelompok 1. Perhatikan di sini sudah yang lain di kelompok 1. Jadi untuk presentasi mulai dari kelompok 2 sudah selesai. Sudah. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Lagi kelompok nomor. Kelompok 4. Sudah. Kelompok 5. Baik. Sekarang sambil perhatikan teman di depannya lagi. Perhatikan. Baik. Untuk kelompok 1 silakan. Sudah, langsung saja. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PT Astrindo Senayasa. Kepala Surat PT Astrindo Senayasa, Uji, Jalan Nagela Jaga Selatan, Barat Jaya, Gubeng Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nomor surat B120 Astrindo 2016. Perihal panggilan pengakuan selesai PT Astrindo Senayasa. Tanggal besar Surabaya 15 Juni 2016. Lampiran 7 lembar. Alamat tujuan peserta tes calon karyawan PT Astrindo Senayasa. Bagian setelah buka di tempat sehubungan dengan rekrutmen calon pada perusahaan PT Astrindo Senayasa itu di mana Dengar di sini, dengar di sini. isi surat bertujuan untuk menentukan individu yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan. Salam buka. Demikian untuk kita salam buka. Demikian untuk kita dan Lanjut. Tanda tangan pengirim surat yang menandatangani adalah Kurniawan. Tembusan yang pertama Direktur PT Astrindo Senayasa, yang
Baik, sambil perhatikan dan dengar teman menyampaikan hasil diskusinya, ya. Terus lihat juga surat, ya, dari PT Astrindo Sinayasa itu, ya. Kira-kira teman memberikan jawaban yang benar atau tidak, ya. Silakan kelompok 2. Baik, lanjut. Dengar di sini. PT Astrindo Sinayasa Jalan Jaya Barat Jaya Kota Surabaya Jalan Timur Indonesia. Nomor surat tadi B garing 120 garing 12 garing Astrindo garing 2016. Tanggal Surabaya 15 Juli 2016. Surat 7 lembar. Alamat pada yang terhormat status calon karyawan PT Astrindo Sinayasa. Bagian salam terbuka. Calon karyawan pada perusahaan PT Astrindo Sinayasa. Isi surat. Surat Dengar di sini. yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tulisan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan guna mendukung keberhasilan dan keberlanjutan dari kegiatan operasi PT Astrindo Sinayasa di setiap wilayah kerja di Indonesia. Salam demikian mengerti ketahui dan atas perhatian sekarang mengucapkan terima kasih. PT Astrindo Sinayasa 2 PT Astrindo Sinayasa 3 PT Astrindo panggilan jawaban Baik, kelompok 2, mari kita beri aplaus. Silakan dulu. Kelompok 3, perhatikan baik-baik teman mempresentasikan. Baik, kalau ada yang salah boleh dianggap tanpa apa. Perkenalkan, nama kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menulis surat resmi atau surat tugas. Yang ketiga perihal panggilan tahapan seleksi PT Astrindo Sinayasa. Yang keempat lampiran 7 lembar. Yang kelima peserta tes calon karyawan PT Astrindo Sinayasa. Yang keenam, bagian salam pembuka di tempat sehubungan dengan rekrutmen calon karyawan pada perusahaan PT Astrindo Sinayasa untuk wilayah kerja. Yang ketujuh isi surat bertujuan untuk menentukan individu yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan guna mendukung keberhasilan keberlanjutan dan kegiatan operasi PT Astrindo Sinayasa di setiap wilayah kerja di Indonesia. Salam penutup. Demikian dapat mengikuti sesi ini saudara-saudari
Pemilah tahapan seleksi PT Astrindo Senersa. Lampiran 7 lembar. Alamat tujuan surat kepada yang terhormat serta tes calon karyawan PT Astrindo Selayasa. Lanjut. Sehubungan dengan calon karyawan pada perusahaan PT Astrindo wilayah kerja isi surat bertujuan untuk menentukan individu yang telah dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan guna mendukung keberhasilan dan keberlanjutan dari kegiatan operasi PT Astrindo Selayasa di setiap wilayah kerja di Indonesia. Salam penutup surat. Demikian bukti kemanusiaan atas kehadiran saudara Tanda tangan surat adalah Kurniawan. Tembusan surat Direktur PT Astrindo Selayasa. Human Resources PT Astrindo Selayasa. Arsip PT Astrindo Selayasa. Demikian dari kami ucapkan terima kasih. Jika ingin memberikan pendapat silakan. Baik. Ada yang mau menanggapi? Baik, kita kelompok 5 ya kan? Kelompok 5. Oke. Kelompok 5.
bulan. Seharusnya bulan? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Perihal tidak disebutkan, mungkin lupa. Bukan SBY, tapi Surabaya. Oke, baik. Sudah. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 5 sudah? Oke, baik. Silakan. Sudah. Baik. Sekarang perhatikan di sini. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 karena sudah mengerjakan tugas dengan baik dan benar, ya. Jadi Bapak mengambil satu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tentang materi menulis surat resmi atau surat dinas. Jadi dari LKPD yang kalian kerjakan itu dari setiap kelompok bahwa kepala suratnya itu PT Astrindo Senayasa Jalan Nagel Jaya Selatan Baratajaya Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur. Nomor B20 12 Astrindo tahun 2016. Perihal panggilan tahapan seleksi PT Astrindo Senayasa. Lampiran itu ada 7 lembar. Alamat tujuannya itu adalah kepada yang terhormat peserta tes calon karyawan PT Astrindo Senayasa. Jadi salam terbuka, jadi sehubungan dengan rekrutmen tersebut dan seterusnya. Habis itu isinya tujuan untuk menyatukan individu yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan. Salam penutup, demikian diketahui dan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Jadi tanggal suratnya itu 15 Juni 2016. Jadi yang menandatangani adalah Kurniawan. Tembusannya itu ada 3, Direktur PT Astrindo, terus Human Rights Jules PT Astrindo Senayasa, dan Arsip PT Astrindo Senayasa. Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Dan lanjutannya nanti kamu belajar di rumah. Jadi untuk itu sebelum kita pulang, saya Ustaz Bapak minta satu sebelum kita doa, saya minta LKPD-nya, hasilnya. Hasil dengan dulu. Semuanya ambil sikap berdoa. Marilah kita siapkan dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami beserta kegiatan kami. Ya Tuhan, sekarang kami pulang, jagalah, lindungilah dan lindungilah kami supaya kami sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dan memberikan puji kini esok sepanjang segala